Bang, nanti udah nikah mau punya anak berapa? Kamu cuman butuh 3 kali melahirkan lah. Lahirin pertama kembar 2, terus kembar 2 lagi, yang terakhir 1 lah. Waduh, luar biasa ya. Kita sudah semakin dekat sebenarnya di hari pernikahan, tapi ada satu pembahasan yang belum kita bahas tuntas sebenarnya gitu. Jangan sampai ini terlewat kita bahas dan keburu nikah nantinya nggak tuntas nih kita bicarakan tentang hal ini. Dan sesuai dengan openingnya tadi, bahasannya adalah mengenai tentang anak. Betul banget. Dan sesuai tadi pertanyaan yang di awal, sebenarnya bahasan anak tuh nggak melulu cuman tentang mau anak berapa. Karena itu tuh ya udah gitu aja gitu. Pada akhirnya kuantitas juga tetap akan kalah dengan kualitas. Wasik. Walaupun memang selalu diawali dengan mau punya berapa. Iya. Nah, clear dulu deh di pertanyaan pertama sebelum muncul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Mau berapa emang? Aku sih pengennya minimal 3 sih, biar rame gitu. 3, iya sih. Kayak seru. Aku tuh kebayang ya kalau misalnya punya 3 anak, kita bakalan melewati semua fase peranakan yang seringkali kita pelajari dulu waktu zaman kuliah ya. Kayak anak Kita bakalan punya anak sulung, punya anak bungsu, punya anak tengah yang iya betul. semuanya punya permasalahannya masing-masing. Kayaknya seru gitu. Betul ya. Ada khasnya ya pasti ya dari masing-masing anak. Itu dia gitu. Dan ya itu kan kepengen lah ya gitu. Kepengennya betul. Itu kepengen. Cuman tadi bahasan tentang anak, kenapa sih kita harus bahas anak sebelum menikah gitu? Karena ada gini loh. Ada statement ya. Ini aku bikin sendiri sih statementnya. Siap menikah tuh nggak melulu otomatis siap jadi orang tua, ya nggak? Iya betul. Aku setuju sih sama itu. Karena beda dua-duanya gitu. Ya menikah sebagai pasangan, kalau punya anak tuh nambah lagi kan perannya sebagai orang tua nih gitu. Itu dia. Kadang kan kita misalnya mau nikah aja, sebenarnya bagusnya tuh perlu bener-bener pertimbangan matang. Nggak cuman karena dikejar-kejar umur gitu ya, diomongin sama lingkungan, tapi juga bener-bener harus yang muncul dari kita sendiri, sadar akan apa yang nantinya mau jadi tanggung jawab haknya kita ketika pernikahan, kan sebenarnya kayak gitu. Oke. Gitu pun tentang punya anak. Jadi dua hal ini tuh dua hal yang terpisah dan memang harus dibahas secara matang juga gitu. Iya kadang ada juga ya, maksudnya ya udah menikah nih tapi nggak terbahas masalah anak, jadi ya udahlah sedikasinya aja, tapi sekalinya dapat ternyata kaget juga ya gitu ya. Nah jangan sampai ada di tahap itu mungkin ya kalau tidak terbahas tadi gitu. Itu dia tuh kayak gini sih, memang ya pada akhirnya urusan anak juga Rezeki. iya sama aja Iya. kayak sebelum kita nikah ngomongin tentang jodoh juga ya akhirnya diatur sama yang di atas, gitu pun anak kan gitu. Cuman memang aku nggak sepakat sih sama statement sedikasihnya aja gitu. Karena ada terkesan di satu sisi positifnya ya berserah lah gitu ya, karena yang nggak Iya, tahu itu kan betul. rezeki dikasih sama Tuhan gitu. Tapi seringkali situasinya tuh jadi nggak prepare gitu Iya, loh, tidak bersiap. tidak Iya, bersiap betul. gitu. Jadinya ya udah sedikasihnya, pas dikasih nah loh kok jadi gitu kan. Iya. Panik Ini dan ya stres gimana gitu ya, ya. gimana Iya. stres, dan ketika memang udah stres ya nanti berujung ke banyak hal lah gitu ya, pengasuhannya dan lain-lain. Nah kamu sendiri nih ya, kita deh gitu, sebenarnya seberapa siap sih kalau ngomongin siap, atau seberapa pengen punya anak gitu? Kamu sendiri gimana sih? Seberapa pengen? Kalau aku sih namanya monster anak ya. Bukan monster anak, apa sih? Pecinta anak gitu ya. Kalau ditanya pengen, Iya, pengen banget kamu gitu. lihat anak anak kecil dimanapun kan minta dibeliin, pengen yang kayak Iya, gitu, pengen yang kayak pengen gitu. yang kayak gitu. Sakau lah ya, apalagi namanya bayi ya. Kalau dibilang pengen sih pengen banget gitu ya. Tapi balik lagi gitu, sadar lagi nih
bahwa ketika kita sudah memutuskan, oke aku pengen punya anak gitu ya, tapi pengen ini memang benar-benar harus disiapkan sama semua prepare-nya gitu ya. Dari mungkin banyak ya, dari finansial gitu ya, terus dari diri kitanya udah ready atau belum gitu. Jangan sampai nanti masih berkutat sama diri kita sendiri gitu ya, atau berkutat sama pasangan dan ternyata emang belum ready nih untuk punya anak gitu. Lebih ke arah situ sih. Kamu gimana? Bahkan jauh sebelum itu ya. Hmm, Kalau misalnya tadi kamu bilang kan, wah aku sih monster anak gitu ya, kayak iya, wah anak tuh haus banget, aku pengen punya yang kayak gitu kan. Tiap-tiap gemes. misalnya jalan terus ada yang bawa bayi yang Mm-mm, masih lucu, kamu kan selalu tiap ih pengen itu. mm-mm. Kan aku lihat dulu ibunya ya gitu. Kalau kamu pengen yang kayak gitu berarti aku harus sama ibu itu dong. Waduh, gawat. Mending kita yang versi kita sendiri aja Versi gitu, kita jangan aja. yang itu. Iya. Cuman tadi ya sebelum ke kesiapan kita punya anak, Mm-mm. kadang aku tuh suka mikir perlu kayaknya kita perlu deh menyamakan persepsi tentang anak itu sendiri. Misalnya kalau kamu udah jelas-jelas suka nih sama anak kecil, pasangan belum tentu loh. Iya, betul. Pasangan bisa jadi contohnya aku lah gitu ya. Ada fase dimana kayak anak kecil tuh, enggak deh gitu. Enggak Mm-mm. deh dalam artian berinteraksi sama anak kecilnya nggak bisa. Terus ada momen-momen yang kayaknya aku ganggu banget deh kalau kalau ada anak kecil di sekitar tuh Mm-mm. gitu. Mm-mm. Terus ya jangankan berpikir untuk punya anak, bahkan untuk berinteraksi dengan anak kecil pun akhirnya ya worry lah gitu. Ada tuh Ya. fase itu gitu. Walaupun Mm-mm. sekarang makin kesini makin paham, makin ngerti, makin Dan makin jago sih kalau aku lihat. makin jago gitu kan ya. Bisa menaklukkan bocil-bocil gitu ya. Mm. Dan ibunya, wah, Yang itu jangan deh. Serem. eh nah tapi sampai ya kalau misalnya kamu bilang kayak udah mulai bisa luas gitu Ya. ngadepin anak kecil, Mm-mm. dan itu pun muncul di akunya kayaknya iya nih gitu. Kayaknya Ya. aku juga sudah mulai merasakan hal yang sama kayak kamu, misalnya Mm-mm. pengen deh punya yang kayak ya anak kecil gitu kan ya, Mm-mm. ngerawat dan lain-lain. Ketika udah nyampe fase itu kayaknya eh ya one step buat ready ini punya anak gitu loh. Mhm. Kamu sendiri anak tuh gimana ya? Anak dalam dalam keluarga gitu. Itu tuh gimana ya menghayatinya gitu. Bahkan kan ada yang nggak mau punya anak gitu kan, ada child free, ada yang kayak Hmm. gitu-gitu gitu. Keputusan kita atau ya misalnya alasan kamu pengen punya anak tuh apa sih? Alasan pengen punya anak selain tadi ya gemes gitu ya, kelucuannya gitu, hal-hal yang kayak gitu. Nah, yang bikin aku pengen tuh adalah mungkin penasaran sama mini-minya kayak gimana gitu ya. Terus karena aku banyak juga mempelajari tentang anak gitu ya, dunia remaja gitu. Akhirnya kayak suka penasaran aja gitu kalau ngurusin anak orang lain gitu ya di sekolah atau misalnya ada klien gitu. Kadang suka greget gitu. Penasaran pengen cobain langsung kalau ngurus anak sendiri tuh kayak gimana sih gitu. Kadang pengen prakteknya gitu loh, udah tahu nih ilmunya, udah tahu nih tantangan-tantangannya kira-kira gimana ya, bisa nggak ya kayak nge-challenge dirinya juga ada gitu Iya ya. iya iya. Apalagi ya, lebih ke mm, ya ada harapan-harapan juga gitu ya. eh Kayak apa ya, nge-challenge diri Kayak ini mungkin loh ya. tau, kayak Apa? kayak kepantik sama ya misalnya di lingkungan yang Mm-mm. karena itu suka gemes gitu ya, misalnya lihat Iya. lihat anaknya kakak gitu ya, misalnya lihat Mm-mm. keponakan lah atau misalnya anaknya temen atau apa, Mm-mm. ada ih kok gitu ya misalnya gitu, padahal kayaknya anak anak itu bisa digini gini gini gitu ya, Iya. idealisnya kita mungkin ya, kayaknya suka ada lah yang kayak gitu Mm-mm. gitu, Mm-mm. kadang ngomentarin anak orang juga kayaknya udah lumrah aja gitu sekarang, pasti deh kayak gitu gitu. Mm-mm. Ada semacam kepantik buat seru deh ya kayaknya gitu, ngebentuk manusia gitu ya, Iya. ngebentuk manusia dari mulai bikinnya sampai ke ngurusnya sampai Iya. ngegedeinnya gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Ada hal-hal yang memang ya menarik sih, Iya. sepakat sih untuk poin itunya Mm-mm. gitu.
Jadi bukan berangkat dari jangankan ini deh, jangankan eh nanti kita misalnya udah nikah, terus sekarang aja nikahnya aja belum udah langsung cepet-cepet punya anak ya gitu kan. Cepet-cepet dapat momongan atau misalnya udah pengen punya cucu gitu kan dari kakek neneknya gitu kan. Kadang ada pasangan yang punya anak tuh karena itu, karena Karena lingkungan ya. lingkungan Oke. kedorong gitu. Kayak harus bersegera aja gitu. Setelah pertanyaan kapan nikah? Iya, jadi cuman menyegerakan menjawab pertanyaan-pertanyaan aja gitu. Padahal Iya. situasi dirinya tuh belum punya loh alasan untuk punya anak tuh apa gitu loh. Alasan untuk punya keturunan tuh apa gitu. Ya bahkan nanti berlanjut lagi alasan untuk beranak lagi, punya anak lagi, punya adik lagi gitu ya, si kecil itu alasannya apa gitu. Seringkali ya Iya berangkat tuh dari betul. cuman ya pertanyaan-pertanyaan lingkungan dan akhirnya mempercepat untuk menjawab itu gitu. Berarti kalau bisa dibilang sebetulnya tujuan menikah itu bukan untuk punya anak ya nggak sih gitu? Bisa dibilang begitu nggak? Atau gimana? Jatuhnya beda-beda sih ya kalau Balik lagi ya jatuhnya masing-masing. beda-beda. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin tentang secara umum nih, kalau secara umum tuh jatuhnya ya menikah ini kan ya, salah satu fungsinya, satu tujuannya adalah reproduksi sebenarnya kan, memperpanjang keturunan gitu. Itu jadi salah satu tujuan utama menikah sebenarnya. Tapi ya sekarang sendiri ya balik lagi ya, menikah pun nggak melulu tentang punya anak gitu, nggak melulu tentang punya anak. Tapi yang paling penting adalah ya tujuan, apapun itu tujuan menikah, ya harus Disadari gitu ya. ya sadar gitu, benar-benar sadar, benar-benar yakin sama tujuannya tuh apa gitu. Yap. Itu yang aku sih pengen ngajak kamu ngobrol tentang anak ini tuh bukan tentang berapanya, tapi anak tuh buat apa sih, anak tuh gimana sih gitu. Jangan sampai kita cuman kemakan sama tuntutan lingkungan, Iya. tapi akhirnya yang jalannya juga Gak meaningful gitu ya. iya, soalnya yang maunya lingkungan, kitanya nggak seantusias Belum tentu, itu. iya betul. Tapi kalau misalnya tadi udah ya emang pengen, kayak aku juga yang berangkat dari nggak suka anak kecil terus semakin menghayati itu, ayo deh yuk gitu. Nah cuman kan gini ya, tadi di awal kamu bilang juga kita tujuan oke, udah clear nih Ya. tapi ternyata banyak banget hal-hal lain yang memang harus dipersiapkan. Dan salah satunya tadi kan kamu bahas tentang finansial kali ya. Iya betul. Bahas tentang finansial. Nih, kalau misalnya kita jabarin, punya anak, miara kelinci aja gitu ya, kita harus ngebudgetin kandangnya, iya, pakannya, ya harus ngerawat, ngebersihin dan lain-lain. Kelinci loh gitu. Ke dokternya gitu ya. Kelinci yang notabene di Lembang tuh dijual 30 ribuan gitu kan ya. Tapi perawatannya juga luar biasa kan. Apalagi anak sebenarnya Ya gitu. betul. Kayak kamu kan ada tuh kayak pengalaman yang ya akhirnya ketika hamil harus melahirkan jadi kebakaran jenggot gitu kan, masalah biayanya, masalah pengalaman ini dari klien maksudnya? itu klien lah atau Atau apalah, kamu kan saudara ada tuh ceritaan saudara gitu ya. gitu. Itu kan berangkat dari ketidak prepare Siapan. kan sebenarnya gitu. Kayak gimana tuh waktu itu tuh ya situasinya kan. Iya, jadi kan setelah menikah terus ya biasalah gak ada prepare deh kayaknya untuk kapan punya anak, ya sedih kasihnya dan segala macam. Dan alhamdulillahnya mungkin rezekinya cepat gitu ya, hamil segala macam. Dan ternyata akhirnya curhat-curhat juga sih di ujung-ujungnya, pas di detik-detik mau lahiran tuh ternyata masih belum ada uangnya gitu, memang belum ready dan segala macamnya. Kayak ya sedih aja gitu ngedengernya gitu ya, walaupun setiap anak tuh pasti bawa rezeki gitu ya, adalah Yep, betul. Pemahaman akan hal itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau memang benar-benar kita prepare kan gitu. Itu sih. Pokoknya Ada berabe lah pengalaman kalau kayak gitu. misalnya berangkat dari serba kaget gitu ya. Iya. Kayak jadi hamil banyak nya gitu kan, terus Bentar lagi lahir gitu. bentar lagi lahir, ntar gimana ininya gitunya Iya. gitu.
eh, perkara misalnya nggak bisa gendong bayi lah gitu ya, nanti gimana eh apa ganti pampersnya lah, mandiinnya lah, Mandiinnya, itu iya. kayaknya perkara yang memang ya udahlah, memang harus nanti setelah punya anak kita belajar langsung, ya nggak sih? Ya walaupun ya mungkin ada cara-cara tertentu kita kita belajar sama orang tua kita kali gitu untuk hal-hal yang teknis kayak gitu. Cuman fisik mentalnya gila yang harus bener-bener prepare tuh. Iya, dan sekarang kan fenomenanya banyak banget tuh yang kayak ujung-ujungnya baby blues gitu ya, terus kayak ngerasa semuanya teralihkan ke anak gitu dan segala macamnya, terus kehilangan momen sama suami atau suami pun sama tuh kehilangan momen sama istri gitu kan. Itu tuh kadang memang nggak terpikirkan loh waktu zaman kita ya misal awal nikah atau apa gitu, gak kebayang gitu situasinya karena ya baru kan gitu. Iya betul, apalagi kalau misalnya balik lagi ya, rezeki sih memang gitu ya, nggak ada yang tahu. Tapi aku rasa secara teknisnya juga bisa bisa kita situasikan, ya Bayangkan nggak sih? sebetulnya, iya. Maksudnya ya kalau cerita-ceritaan teman-teman yang sudah menikah sebelumnya, ada kok yang bisa menunda barangkali. Menunda dalam artian ya berprepare, bersiap untuk secara ya fisiknya, mentalnya, finansialnya gitu kan. Nunggu sampai waktu yang paling tepat untuk paling siap, sehingga ketika hamil, ketika melahirkan, ketika mengasuh anak, ya udah ready tuh si orang tua kan gitu. Iya, akan lebih bijak lah ya mungkin ya gitu ya. Dan bisa banget kan gitu untuk ditunda seperti itu. Tapi pada kenyataan memang banyak kan yang akhirnya hajar sikat gitu kan, Iya. terus Mungkin langsung jadi. iya itu dia. Dan menundanya tuh mungkin akan lebih bijak kalau ada batasan waktu kali ya. Sampai Ya kapan, jadi ada betul target tetap betul dari kitanya tuh usahanya tuh jelas gitu, ada apa betul. nih gitu. Kayak sederhana gini deh, kalau Hmm. misalnya ya fisik, mental mungkin kita ngolahnya jauh lebih susah gitu ya. Tapi Mm-mm. seenggaknya bahasan finansial deh. Mm-mm. Kayak sesederhana kita nge-breakdown biaya biaya persalinan berapa, terus kita Mm-mm. bisa kumpulin itu dalam waktu berapa lama, Mm-mm. itu bisa jadi salah satu patokan kan sebenarnya gitu. Mm-mm. Seenggaknya salah satu masalah atau salah satu poin prepare yang kita harus persiapkan sebelum Sudah checklist udah gitu checklist tuh ya. satu gitu Oke. seenggaknya gitu. Mm-mm. Ya katakanlah misalnya 20 juta lah, anggap gitu. Mm-mm. 20 juta misalnya, kayaknya kita bisa deh nge-spare itu dalam jangka waktu 3 bulan misal nih. Ya udah 3 bulan itu kita mempersiapkan untuk itu. Ya tahan-tahan lah dulu gimana caranya kayak gitu ya buat biar nggak Gimana tuh? biar nggak jadi gitu kan. Entahlah, kita berguru dulu ya. Mm-mm. Sosokan. Cuman ya tadi balik lagi, satu satu hal kita bisa selesaikan dan akhirnya itu akan membantu hal lain bisa terselesaikan dengan mudah juga gitu. Iya. Mentalnya kita udah seenggaknya nggak kepikiran duit deh gitu. Mm-mm. Jadi persiapan mentalnya bisa difokus ke hal-hal yang lain gitu ya, pengasuhan barangkali ya, tektokan sama pasangan kali gimana Bagian nantinya gitu. peran gitu ya. Betul sih. Dan apa ya, ya dibawa enjoy aja gitu, walaupun misalnya kita nunda nih udah ada target khusus tapi ternyata memang belum rezekinya dikasih ya, nikmatin lagi, oh berarti prepare lagi gitu ya. Atau kalau gini misalnya kita udah nentuin nih target gitu ya, ada nunda dulu nih sekian bulan misal sekian tahun, tapi ternyata dapat tuh rezekinya gitu ya, walaupun sudah diusahakan untuk ditahan dan segala macam, setidaknya kita sudah sadar gitu bahwa oh ini tuh kita masih belum ready, tapi udah sadar dan tahu gitu ya apa yang akan dihadapi, mungkin akan jauh lebih siap gitu kita nerimanya dibandingin ternyata gitu ya nggak sih. Betul, sadar gitu. Mm-mm. Bahkan ya worst case skenario-nya juga kita sadar gitu kan, ketika Mm-mm. memang kecepatan atau bahkan eh susah dapetnya kan, ada ya Iya. beberapa yang kayak gitu juga gitu. Mm-mm. Kita udah prepare nih, udah apa, ternyata nggak dikasih gitu. Mm-mm. Belum belum ada dikasih sama Tuhan untuk punya anak, ya Mm-mm. itu pun sebenarnya harus kita bahas sih gitu. Mm-mm. Hal-hal terburuknya pun harus kita bahas. Nah, cuman sebelum yang terburuknya deh ya, Mm-mm.
bahasan anak juga kan kita nanti bakalan berkonflik, dan aku sering banget sih nemuin ini gitu ya, urusan pola asuhnya. Pola asuhnya nih Pola mau asuh gimana katanya? si emaknya, gini ya yang aku sering temuin nih, Hmm. si ibunya dengan berbagai postingan Instagram yang dia save tentang anak gitu ya, mulai dari ASI, mulai dari apalah masa Mana banyak banget lagi ya kehamilan gitu. sekarang tuh ya. Iya, Mm-mm. malah versinya beda-beda, udah ikutan kelas inilah, kelas itulah gitu kan. Baca buku ini, baca buku itu gitu. Terus berbenturan sama si bapaknya yang udah anakmu yang penting inilah, nggak usah terlalu banyak dijaga, diatur apa, dia biarin explore gitu kan ya. Kebanyakan sering nemuin kayak gitu tuh. Mm-mm. Udahlah nggak apa-apa, makan juga apa aja, yang penting makan misalnya gitu. Mm-mm. eh Banyak tuh konflik-konflik yang seperti itu yang akhirnya ya tadi si istri yang dia kayak udah punya usaha banget kan gitu ya, ambisius dengan pengen nanti tuh pengasuhan gini 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 gini, akhirnya ngerasa si suami nggak support gitu dengan apa Mm-mm. yang dia cari. Gitu pun sebaliknya, si suami dengan istrinya yang sebegitunya, akhirnya apaan sih, santai aja gitu, nggak usah jadi terlalu cemas atau terlalu apa gitu. Karena mungkin ya di awal juga nggak Di, bersepakat nih iya, si nggak anak mau diobrolin diapain gitu gitu. ya. Nih si Mm-mm. anak mau diapain sih nanti, udah ini tuh mau Mm-mm. mau gimana mau gimana. Pun ketika misalnya sebenarnya nggak jadi masalah sih, kayak urusan ini aku serahin ke kamu deh, misalnya urusan-urusan tertentu, itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya gitu. Tapi di satu suara dan jangan sampai muncul konflik gitu. Iya, jangan jadi beda gitu ya. Iya gitu. Mm-mm. Bahkan kalau menurutku yang harus kita perangi dalam hal mengasuh anak tuh jangan sampai dari internal pasangan lah gitu. Mm. Seenggaknya kita harus bersama-sama menghimpun kekuatan untuk melawan kakek neneknya gitu kan, lingkungan-lingkungan di sekitarnya gitu. Mm-mm. Sehingga kalau misalnya kitanya udah sepakat dengan bentuk pola asuh yang mau kita kasih ke anak, ya udah kita fokus ke situ dan fokus untuk menghadapi segala macam tantangan Tantangan. yang dari Mm-mm. luarnya kita gitu. Mm-mm. Gitu nggak? Betul, dan itu sih pentingnya ya, maksudnya diobrolin dari awal tuh kayak pembagian perannya juga gitu kan, itu ya berkaitan sama pola asuh juga ya. Terus kayak aturan yang mau dibangun kayak gimana, value dalam keluarga mau kayak gimana gitu. Itu penting banget sih untuk dibahas di awal. Kadang banyak sih pasangan yang ngapain kita ngebahas dari awal kayak gitu-gitu, nanti aja lah kalau udah ada anaknya gitu kan. Padahal ya tadi untuk menyamakan suara, untuk menghindari konflik-konflik itu penting banget sih untuk dibahas dulu gitu. Tapi kebayang deh, ini kita kasar aja dulu kali ya. Iya. Kebayangnya hmm, pola asuh atau punya ini gak sih, kayak kita punya punya dream lah, punya Hmm. mimpi gitu ya, kalau misalnya punya anak tuh aku kayaknya pengen deh hal-hal tertentu ke anak tuh kayak gimana gitu. Kamu punya kayak gitu gak sih? Hmm, ada sih kayak lebih eh, pengen membersamai anak dengan keinginannya sendiri gitu, nggak pengen yang eh apa ya, kayak ada ekspektasi yang berlebih gitu tuh nggak pengen, atau bahkan eh aku dulu kayak gini, anak aku jangan sampai dulu kayak gini, itu tuh justru itu aku berusaha untuk menghindari hal itu ya gitu, supaya kadang secara tidak disadari ya itu yang muncul gitu. Tapi lebih ke ada sih harapannya pengennya membersamai dia ya sesuai dengan tumbuh kembangnya dia aja gitu, tapi kita bersamai gitu, kita dukung, kita support gitu. Mm-mm. Dan kalau misalnya ngomongin pola asuh, mungkin kalau kita jabarin banget di sini bakalan panjang banget gitu ya. Ya. Tapi kalau aku boleh kayak spill dikit-dikit Mm-mm. gitu ya, aku tuh pengen banget tau kayak ini, eh kayak anak-anak di Korea tuh yang di Nah, iya apa betul. sih, acara apa sih teh? Return of Superman. Nah itu kan gitu. Emang beda-beda ya. Kita kalau misalnya nonton itu pun beda-beda sebenarnya. Tapi ada Mm-mm. banyak beberapa hal yang menarik yang aku lihat di variety show itu tuh. Yang paling utama tuh perihal makan sih. Oke. Aku enjoy banget ngelihat mereka makan gitu kan ya, padahal masih bocah-bocah banget gitu kan, tapi pada bisa makan sendiri, Mm-mm. nggak dengan eh
setelan makan khas Indonesia gitu kan ya, dengan nasi pakai kuah baso sore-sore, terus anaknya Digendong. digendong keliling-keliling komplek, atau enggak kalau udah agak gedean dikit sambil disuapin tapi sambil lari-lari anaknya kan gitu. Aku tuh punya, itu kayaknya salah satu goals yang kayaknya kita harus jabarin deh, gimana caranya ngebentuk anak bisa kayak gitu gitu. Karena Sama pasti kayak mandiri tidur sendiri gitu ya ya. tidur sendiri, terus yang itu kan luar biasa ya kalau nonton. Lah bisa ya anak-anak sekecil itu bangun dari tidur siangnya nggak nangis, Happy gitu ya. terus bahkan bisa bangun sendiri, yang buka pintu kamar sendiri terus keluar, terus sama bapak itu udah bangun gitu kan ya, terus ya dianya udah happy nggak. Sedangkan kan anak kebanyakan tuh eh orang tua sadar kalau anaknya bangun tidur tuh ya nangis gitu, bangun 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 karena dia nangis gitu kan. Itu hal-hal yang kayak gitu sebenarnya bisa berangkatnya dari situ kali ya, Iya, iya. bukan tentang wah ini pola asuhnya gimana nih kita jabarin. Mungkin bisa berangkat dari aku tuh pengen deh kayaknya anak kayak gini nih, sepakat nggak gitu. Aku kayaknya pengen nanti ya masalah makan, masalah tidur, atau masalah nanti tuh mungkin bakalan ngelebarnya lagi sih masalah punishment lah, masalah apa kayak gitu-gitu juga kan perlu Nggak panjang lah itu mah. ya tapi perlu Iya. dibahas karena ini kadang ada beberapa hal yang sensitif tau. Kayak misalnya masalah reward punishment. Ya. Sering tau kita ngelihat orang tua mereka berselisih paham karena Betul. menerapkan pola yang bertentangan banget gitu. Gak tega lah gitu ya. Iya, jadinya masalah nggak teganya, atau bahkan suka tuh ada ibu yang sakit hati karena anaknya dimarahin mau bapaknya. Iya, 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 betul. Suka ada yang kayak gitu tuh gitu. Atau emaknya kayak ngerasa oh gemes banget karena anaknya mau apapun diiyahin sama bapaknya gitu. Gitu pun sebaliknya, misalnya bapaknya ngerasa anaknya ini anak gimana mau ngeksplor, tiap-tiap apa ibunya langsung take over misalnya. Ya. Tiap-tiap mau ngapain ibunya hati-hati atau kayak gimana gitu. Jangan gitu ya. Nah hal-hal kayak gitu tuh kadang jadi bentrok tuh, jadi konflik gitu. Ya belum lagi nanti urusan kakek neneknya lah apanya, waduh itu kan luar biasa ya. Dan akhirnya memang bisa nimbulin banyak konflik di ya dalam pengasuhan anak gitu. Dan kenapa enggak kita ngebahas itu lebih awal gitu, walaupun nggak sedetail itu ya gitu. Iya. Mungkin kalau untuk memudahkan tuh lebih kayak apa namanya, ngelihat orang terus akhirnya ngobrol tuh berdua gitu. Itu mungkin kalau untuk teman-teman di sini yang masih bingung gitu ya, buta banget nih sama pengasuhan, sama pola asuh gitu. Lu boleh dari observasi aja dulu gitu ya. Entah nonton film atau ngelihat ponakan, ngelihat anak saudara gitu kan. Itu tuh udah bisa juga sih untuk jadi pola pembahasan gitu. Tuh. Betul, dan mungkin nanti kita bakalan bahas lebih khusus lah gitu ya Ya. untuk masalah pola asuh, karena banyak banget yang menarik gitu. Apalagi kalau misal kita sambil menjalaninya secara langsung gitu ya, itu kayaknya bakal jauh lebih seru. Dan satu hal lagi yang tadi mungkin kamu juga sempat mention tuh perihal tadi yang namanya rejeki kan kita nggak pernah tahu gitu ya, dikasih cepat ya alhamdulillah. Apalagi kalau bisa memang sesuai dengan planningnya kita gitu ya, berdasarkan ya fisik, mental ya, finansialnya. Tapi tadi ada satu momen yang mungkin banget ya hal terburuknya gitu. Iya. Entah memang sulit barangkali punya anak, atau ada satu, aku pernah nanya sih ke kamu di luar pembahasan ini gitu ya. Nanti nih kalau misalnya punya anak, ya alhamdulillah nih dikasih gitu kan rezekinya punya anak, tapi ternyata agak spesial nih misalnya anaknya kita gitu. Ya mungkin kalau kita ya mengistilahkannya ABK gitu kan, anak dengan berkebutuhan khusus, gimana tuh gitu. Karena itu mungkin salah satu skenario yang ya bukan skenario biasa lah gitu. Iya, betul. Tapi mungkin terjadi gitu, dan Iya. itu juga perlu dibahas sih gitu. Kamu sendiri gimana tuh nanggapin hal-hal ya kemungkinan terburuk itu tentang anak? Ya itu sih ya yang paling penting kita sadari dulu dan kita bahas gitu ya terkait hal itu. Dan ketika misalnya si pasangannya ini udah solid gitu ya, udah bisa saling caring satu sama lain, apapun itu tadi hasilnya gitu ya, entah
mungkin dikasih rezekinya perlu waktu gitu ya, atau kita dikasih anak-anak yang spesial gitu ya, akhirnya akan lebih solid gitu ya untuk menghadapinya, karena kan apapun itu tuh sebetulnya pasti akan ada tantangan ya, mau anak-anak yang maksudnya reguler gitu, normal ataupun ABK gitu, tetap ada tantangannya, dan yang paling penting sih solid dari keduanya ya kalau menurutku gitu. Dan sadar, balik lagi sih semuanya tuh harus Semuanya sadar, sadar, betul harus betul. sadar gitu. Kayak misalnya ya nantinya punya anak ABK lah, atau Mm-mm. bahkan ya mudah-mudahan sih enggak gitu ya, sampai misalnya memang kita nggak dikasih untuk punya Mm-mm, anak gitu ya. mm-mm, mm-mm. Itu bukan suatu yang nggak mungkin, itu Iya masih ada betul. kemungkinan. Tapi kita sadar nih di awal Mm-mm, harus dibahas kayak gimana gitu. mm-mm, mm-mm. Dan ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan planning. Tapi karena kita sudah ngebahas di awal tentang worst case scenario-nya, ya pun ketika situasi itu terjadi, kita jauh lebih ready lah gitu ya. Ya betul Nggak sekali. kaget-kaget banget gitu, nggak, Mm-mm, ya Tuhan kenapa kau mm-mm, berikan anak yang, misalkan ada yang kayak gitu kan akhirnya mm-mm, gitu, karena mm-mm. akhirnya tidak berterima tentang kondisi anaknya gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Dan ya itu, ini salah satu poin yang dari sekian, sudah sekitar 10-an bahasan yang sebelumnya kita bahas gitu ya, Mm-mm, ini salah satu bahasan yang menurut kita perlu banget buat kita bahas. Ya mungkin gak harus detail banget, tapi bahas mm-mm. tipis-tipis yang bisa jadi kita punya gambaran lah pasangan kita tuh kayak gimana ya. Ya. Sudut pandang tentang anak, sudut pandang tentang mengasuh anak gitu kan ya, Mm-mm, pola asuhnya ya nanti seperti apa gitu. Bahkan kayak jangankan ke nanti punya anaknya gitu ya, mm. konteks hamil aja dulu gitu, kita sih udah, ya bercandaannya gitu ya, aku mah udah ready lah, mendingan ngumpulin uang buat kamu sesar aja deh kayaknya gitu. Sorry. Iya kan, maksudnya karena Kenapa coba kamu punya pikiran kayak gitu, ayo? lah ya kalau ada luka dikit atau ada sakit dikit juga kan langsung ini gimana, Wah, ah, aku gimana merasa gitu kan. ter-challenge nih. Kita lihat nanti ya. Di podcast yang episode berapa nih kira-kira kita akan bahas Ketika udah punya anak kelahiran? ya, tapi lebih Hmm. ke ya syukur-syukur misalnya itu jadi challenge dan jadi ininya pasangan gitu ya. Mm-mm. Tapi ya kenapa enggak juga untuk menyesuaikan situasi dan Iya, kondisi gitu iya. kan. Ketika Mm-mm. memang, soalnya ada loh kayak teman kita juga ada lah yang Mm. aku mah mau sesar aja Ya gitu. udah bulet ya dari Aku mah udah awal. mau sesar aja gitu, dan pasangan juga ya support di situ. Oh ya udah Dan sesar itu aja gitu. lebih sehat ya Ya buat udah dianya selesai gitu. gitu. Nggak harus yang enggak, aku tuh harus normal. Aku tuh harus Mm-mm. eh yang lain aja bisa kok normal, masa aku Iya. enggak gitu kan. Iya, Padahal dia nggak kenal dirinya gitu ya. jadi stres gitu kan, jadi eh ya mungkin ke pasangan juga jadinya terbebani gitu kan. Jadi apapun situasinya, ketika memang disepakatin bersama, ya nggak jadi masalah gitu. Mm-mm. Ya Mm-mm. misalnya tadi syukur-syukur kamu challenge gitu ya, terus eh tapi aku kan udah ngumpulin buat sesar, jadi Iya. kemungkinan terburuk pun ya nggak jadi masalah ketika misalnya Mm-mm. kamu berusaha untuk nge-challenge diri untuk bisa lahiran normal gitu kan ya. Tapi ketika terburuknya pun ya sudah dipersiapkan gitu. Lebih ke Mm-mm. hal kayak gitunya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya walaupun ya nantinya ya tetap akan support dengan segala macam keputusan yang dibuat sebenarnya Iya, gitu. betul. Tapi karena sadar situasinya dan akhirnya bersiap untuk kemungkinan terburuk gitu Mm, aja mhm, sih. mhm, mhm. Bukan nyepet, bukan enggak gitu. Aku tuh strong kok, tenang aja. Kamu percaya aku ya. Mana 3 kali melahirkan dengan 2 kali 2 anak kali kembar coba coba. anak kembar, luar biasa dong. Bismillah ya. Gitu ya. Mhm. Jadi semakin lengkap nih teman-teman obrolan kita sebelum persiapan menikah. Yap. Dan mudah-mudahan ini juga jadi bahasan yang jadi checklist kali ya, checklist Mhm. bahasan yang bisa kita obrolin sama pasangan sebelum menikah, Ya. sehingga ketika kita menikah kita sudah ada dalam kondisi berkesadaran kan gitu ya, Mhm. tahu apa yang mau kita jalanin, tahu apa yang mau kita hadapin di pernikahan, Mhm. sehingga after ijab, after sah gitu kan ya, kita ready banget gitu, happy buat ngejalanin pernikahan Mhm. gitu. Karena udah tahu nih
langkah-langkah apa yang akan kita hadapi ke depannya gitu ya. Gitu deh. Sip ya. Sip. Kayaknya nanti harus ada bahasan tentang bikin anaknya juga. Wow.